Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kembali kita ke Tok Wan Channel. Luar biasa, Tok Wan Channel pada sore hari ini akan menyampaikan materi pembahasan kita dalam bulan suci Ramadan ini sesuai dengan program Tok Wan Channel melakukan safari Ramadan di daerah Provinsi Riau. Sekarang kami sudah sampai di Kota Bengkinang. Kita akan membahas tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah. Encik-encik dan tuan-tuan sekalian dan umat Islam di mana saja berada, pada sore hari ini kami dalam membahas tentang ekonomi syariah ini ada dua narasumber yang akan kami tampilkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah saudara kami Haji Joni Ardan Mardan, LC, MA, MM dan PD. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah, tetap semangat di bulan suci Ramadan. Amin, amin. Pokoknya bulan suci Ramadan kita harus tingkatkan amal ibadah kita, Pak, ya. Amin, amin ya Rabb. Pak Ustaz Joni, saya panggil Ustaz Joni saja. Kemudian yang kedua, kami perkenalkan Ustaz kita Denny Aslim SI, Sarjana Ekonomi Islam, ya. Dan beliau ini Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dari Majlis Ulama Islam Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ustadz, terima kasih banyak. Dan beliau ini orang tuanya kenal baik saya ini, Pak Bustami Ali, ya. Luar biasa, saya ketemu dengan anaknya kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihat dalam perkembangan ekonomi syariah sekarang ini, Indonesia merupakan daerah atau negara populasi muslim yang terbesar di dunia ini, di mana penduduk muslim Indonesia hampir 231 juta, hampir 86% ya dari jumlah penduduk Indonesia sekarang ini. Artinya dari potensi jumlah penduduk umat Islam yang begitu besar di Indonesia ini merupakan aset yang cukup memiliki potensi dalam rangka kita mengembangkan ekonomi syariah. Kenapa? Kerana ini perintah Allah SWT. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita sebagai umat Islam dalam kehidupan kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Artinya kata bahawa dalam menjalankan syariat Islam ini kita bukan hanya ditinjau dari segi aspek ibadah ubudiyah dalam konteks solat, puasa, haji dan sebagainya, cuma dalam konteks muamalah. Nah, muamalah juga kaitannya adalah menyangkut masalah ekonomi. Untuk itu, saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, dalam rangka sekarang ini menegakkan ekonomi syariah di beberapa negara sekarang ini, Arab Saudi merupakan sumber kekuatan ekonomi Islam itu yang melakukan pembinaan terhadap negara-negara yang dikembangkan menjadi negara pengembangan ekonomi syariah itu ialah Malaysia, Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Turki dan termasuk Indonesia. Untuk itu Indonesia sekarang ini dengan kebijakan pemerintah negara kita, ekonomi syariah dengan istilah adanya Dewan Ekonomi Syariah sekarang yang langsung dipimpin oleh wakil presiden kita, maka untuk ini kesempatan kita umat Islam bagaimana kita mengembangkan ekonomi syariah di negara kita ini, khususnya di Provinsi Riau. Kita merasa puas, merasa senang dengan komitmen Bapak Gubernur kita Pak Samsuar
akan berupaya menjadikan Riau ini sebagai basis kekuatan ekonomi syariah. Sebagai motor penggeraknya adalah Bank Syariah Riau, yaitu Bank Riau Kepulauan Riau, dengan dijadikan bank ini secara resmi menjadi bank syariah. Ini adalah motor penggerak nanti dalam menggerakkan roda ekonomi syariah di Riau ini. Luar biasa dari cita dan keinginan Pak Gubernur kita, Pak Samsuar. Untuk itu beliau sekarang mendapat penghargaan sebagai pembina ekonomi syariah di Riau ini. Dan untuk itu saudara sekalian, beliau sangat mengharapkan agar Bank Riau, Bank Kepulauan Riau, Bank Syariah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan segera diloncengkan setelah resmi nanti akan mendapat legal formal dari pemerintah pusat. Kabarnya ini tidak lama lagi bahwa Bank Riau dan Kepulauan Riau ini akan menjadi bank syariah. Untuk itu Riau merupakan daerah yang perlu kita kembangkan dalam sistem ekonomi syariah. Kita hentikan kegiatan ekonomi yang bersifat riba. Karena apa? Karena riba adalah perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah SWT. Wa halalan thayyibah wa halal haram. Dihancurkan kita untuk mengerjakan yang halal dan mencegah perbuatan yang haram. Wa halal bai'a wa haramar riba. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita berjual belilah dengan baik dan tidak melakukan cara-cara riba. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita ingin membahas ini, bagaimana ke depan ekonomi syariah ini kita jalankan di Riau, kita basmi segala bentuk riba yang berkembang di daerah kita ini. InsyaAllah dengan ekonomi syariah, negeri kita ini akan diberkahi oleh Allah SWT. Nah, untuk kesempatan ini kami ingin menyampaikan tahniah kepada Pak Ustadz kita, yaitu Pak Ustadz Joni Ardan Mardan. Kira-kira Pak Joni, bagaimana sikap pemerintah daerah Provinsi Riau dalam kaitannya dalam pengembangan ekonomi syariah sekarang, Pak? Coba Bapak jelaskan sejelas-jelasnya kepada umat kami yang ada di Provinsi Riau ini. Silakan Pak Mardan. Baik, terima kasih Pak Wan Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu di sini untuk mengkaji sesuatu yang sangat mulia, yaitu bagaimana kita untuk mengimplementasikan ekonomi syariah di provinsi yang kita cintai ini, yaitu Provinsi Riau. Nah, tadi dari Pak Haji Wan Abu Bakar mengatakan apa peran dan fungsi pemerintah dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau. Nah, sudah tentu pemerintah dalam hal ini sebagai regulator, dia harus mendukung sepenuhnya implementasi dan penguatan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini. Misalnya dalam bentuk regulasi, dalam bentuk peraturan gubernur, dan alhamdulillah di Provinsi Riau ini awal 2019 Pak Gubernur sudah menerbitkan pergub mengenai pariwisata halal. Dan yang saya dengar ke depannya akan muncul pergub mengenai ekonomi syariah. Nah, hal-hal yang sifatnya regulasi, tata kelola, nah ini sangat kita harapkan agar menjadi acuan masyarakat Riau ini untuk berekonomi syariah. Nah, selanjutnya alhamdulillah juga di Provinsi Riau ini gerakan-gerakan zakat sangat berkembang dengan baik, dan seperti contoh Kabupaten Siak itu terpilih sebagai Basnas, Siak terpilih sebagai Basnas dengan kategori laporan zakat yang terbaik nasional, gitu. Dan kemudian Bapak Gubernur terpilih sebagai Gubernur penggerak zakat di Indonesia. Nah, dan penghimpunan zakat, infak, sedekah beserta wakaf di provinsi itu juga baik, gitu ya. Nah, dulu saya juga melihat ada gerakan wakaf Rp1.000 per hari yang digalakkan juga oleh Gubernur. Nah, jadi dukungan pemerintah Provinsi Riau terhadap
instrumen-instrumen ekonomi syariah ini itu sangat-sangat memberikan dampak positif kepada stakeholder lainnya. Misalnya para penggerak ekonomi syariah di luar pemerintahan, sektor swasta, masyarakat, para akademisi, dan siapapun yang punya kepentingan terhadap ekonomi syariah. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang sangat baik, sehingga memang harapan kita Riau menjadi zona ekonomi syariah nasional ini menjadi sesuatu yang nyata, insya Allah. Nyata saya. Kemudian begini Pak Ustadz, saya ingin juga menjelaskan. Jadi pengertian ekonomi syariah ini bagi umat kita kan masih apa nih? Masih belum begitu jelas itu ya. Karena selama ini perkembangan ekonomi kita yang sangat penuh dengan transisional ya, dan kemudian penuh dengan spekulasi. Dan ini sangat sulit sebetulnya kalau kita memberikan pemahaman secara jelas itu. Nah, di samping tadi regulasi tadi, ada dasar hukum yang akan dibuat pemerintah, juga harus ada pengertian masyarakat kita. Contoh sekarang begini, kan sistem bank di Indonesia kan ada dua, ada bank nasional dan ada bank syariah. Ya enggak? Nah, masyarakat kita masih banyak dan masih mayoritas menyimpan uang ataupun bertransaksi di bank konvensional, yang di situ adalah bersarangnya riba dan hal-hal yang bertentangan dengan kepada Islam. Jadi ini yang penting kita berikan pemahaman apa sebetulnya sasaran daripada ekonomi syariah itu. Sudah tentu sebagai seorang Muslim yang menyatakan taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, dalam aspek bermuamalat juga mengurus harta benda, menyimpan dan menabung uang, berinvestasi, bertransaksi bisnis, itu juga diharapkan sesuai dengan aturan-aturan syariah. Dan di Indonesia ini kan aturan syariah itu dalam bermuamalat sudah diatur juga, gitu kan, dan diakui gitu. Secara institusi dia diakui dan keberadaannya betul-betul diapakan oleh pemerintah. Jadi kita merupakan suatu kesempatan bagi umat kita untuk mengembangkan ekonomi syariah ini. Di Indonesia ini pilihan untuk kita berekonomi syariah, bertransaksi syariah itu sangat luas. Dan dalam konteks misal perbankan tadi, sektor keuangan syariah, rasanya sudah tidak ada alasan bagi umat Muslim di Indonesia ini untuk tidak menjadi nasabah bank-bank syariah. Baik dia menabung dananya di bank syariah atau dia melakukan transaksi investasi bersama bank syariah. Karena bank-bank syariah di Indonesia sudah sangat berkembang pesat, jumlah kantornya sangat luas sekali. Nah, sehingga memang sangat-sangat diharapkan bahwa kaum muslimin bisa bertransaksi syariah melalui institusi keuangan syariah perbankan maupun non perbankan. Misalnya di sana ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, kemudian ada juga UMKM usaha ekonomi menengah, nah, dan lain sebagainya. Nah, artinya kita ini sebagai mayoritas Muslim di Indonesia dan di Provinsi Riau itu sudah selayaknya menjadikan ekonomi syariah sebagai budaya kita ke depannya. Dan terlebih ini Provinsi Riau ini kan dikenal sebagai masyarakat Melayu, dan Melayu itu sangat identik sama Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Melayu sama Islam. Seperti itu. Nah, ini dari pendekatan budaya. Nah, berikutnya seperti apa? Nah, dalam konteks kita ekonomi syariah, maka sangat diharapkan ekonomi syariah itu dengan mudah dapat dikembangkan di Provinsi Riau ini, gitu kan? Nah, baik misalnya masyarakat dia menggunakan keuangan syariah, bank maupun perbankan, baik itu masyarakat dia melakukan usaha dan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah, gitu kan? Nah, kemudian sekarang juga berkembang zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, sekarang ini wakaf sedang berkembang. Sekarang sedang berkembang. Dan di Provinsi Riau alhamdulillah gerakan wakaf itu sudah mulai sekarang terlihat riak-riaknya seperti itu Pak Wan ya.
apalagi gerakan daripada gubernur untuk menggerakkan wakaf uang. Nah, kemudian Badan Wakaf Indonesia Riau juga sudah bergerak bersama teman-teman juga Nazir Wakaf, apa yang bersifat materi tanah. Ya, seperti itu. Dan ke depan kita insya Allah akan menggerakkan wakaf ini di Provinsi Riau, karena potensi sangat ada dan peluangnya terbuka. Tinggal kita perlu berkolaborasi saja dengan stakeholder yang ada. Betul. Kemudian yang penting juga Pak Ustadz, sasaran yang hendak kita capai dari sistem ekonomi syariah ini. Karena bagaimanapun kalau kita bicara ekonomi, itu kaitkan bagaimana kebutuhan umat kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat itu ingin sejahtera kan, ingin terjamin dalam kebutuhan hidup mereka. Sasaran itu bagaimana yang harus kita tempuh? Ya, tentunya dalam praktek usaha bisnis keuangan berbasis syariah ini, nah kita punya sasaran-sasaran yang ujung-ujungnya kan sasarannya adalah bagaimana kita mensejahterakan bangsa Indonesia, meningkatkan taraf ekonomi umat, meningkatkan pendidikan umat, meningkatkan kesejahteraan umat seperti itu dengan instrumen-instrumen ekonomi syariah yang ada. Nah, sekarang kita mau misalnya menggunakan pendekatan instrumen bisnis, maka di sana sudah tersedia sekian banyak skema bisnis syariah yang apabila ini dilakukan dengan baik, kemudian ada labanya, nanti labanya ini kan dapat mensejahterakan umat melalui zakat, infak, sedekah wakafnya. Nah, kalau kita pendekatan misalnya sosial, lembaga filantropi, nah ini sudah tentu manfaat daripada lembaga filantropi adalah untuk kesejahteraan umat Islam, nah terutama kaum duafa. Nah, di dalam Islam itu kan ada konsep at-takaful, takaful, bahwa kita sebagai Muslim misalnya yang memiliki kecukupan harta diwajibkan untuk membantu kaum Muslim yang tidak memiliki kecukupan harta, yang lemah, duafa, seperti itu, sehingga tidak ada gap yang sangat kentara antara sekaya miskin. Nah, jadi sistem takaful di Aceh itu sangat luar biasa. Sistem konsep tolong menolong, takaful, muawanah itu kan, itu sebenarnya prinsip Islam. Jadi dengan ekonomi saya ini mempercepat keadilan dan mempercepat kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Pasti itu, Pak. Itu yang kita sasarkan. Karena selama ini umat kan merasa tadi katakan ada kaum lemah, yang duafa, yang tidak terlindungi dengan sistem ekonomi yang saya katakan tadi, yang konvensional tadi itu. Jadi dengan syariah inilah akan menghantar masyarakat itu untuk mendapat kemaslahatan dia, untuk mencapai kemakmuran tadi itu. Betul itu. Betul, Pak, ya. Misalnya zakat, itu sudah pasti untuk mensejahterakan umat. Infak, wakaf juga seperti itu. Nah, ketika seorang muslim berbisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, nah laba-labanya itu kan nanti untuk mensejahterakan kaum duafa, kan seperti itu ya. Nah, di dalam Islam perintah-perintah untuk berinfak itu sangat sering. Di dalam Al-Quran itu kata zakat saja diulang-ulang sebanyak 30 kali. Kata-kata berinfaklah, berzakatlah, berinfak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di dalam Islam tidak hanya sekedar kita punya harta yang cukup, tetapi kita juga wajib untuk menyalurkan sebagian daripada harta kita itu untuk membantu kaum duafa. Gitu. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kepekaan terhadap sosial. Nah, dan kita dilarang untuk bersikap kikir, bakhil seperti itu. Karena sifat kikir, bakhil, pelit itu adalah sikap yang tercela dan jauh daripada surga gitu, Pak Wan. Betul. Baik, terima kasih Pak Joni Mardan, Pak Abdan. Baik. Dan selanjutnya dengan Ustadz Denny Aslim ya. Bapak ini kan ketua Komisi Pemberdayaan Umat, Ekonomi Umat di MUI. Kira-kira apa Pak sasaran yang dicapai oleh MUI Kampar ini dalam pemberdayaan ekonomi umat itu? Pertama, kita memulai dengan keyakinan Pak Wan bahwa masalah ekonomi itu adalah masalah esensial dalam Islam. Jadi kalau mau sah
ibadahnya ya urus ekonomi, karena itu masalah masalah konsumsi ya halal thayyibah. Kayaknya dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah ya. Itu panggilan Allah pertama ke seluruh manusia. Iya. Untuk makan yang halal dan baik. Konsumsi halal dan yang terbaik. Yang terbaik. High quality. Iya. Kita kan menghantam ya. Iya, menghantam aja ya. Bahasa kami ipisa lego. Ya. Iya, Itu betul. yang pertama. Jadi apa? Ketika tidak memperhatikan masalah ekonomi, berarti dipertanyakan keimanannya. Iya. Kegiatan ekonomi itu adalah ekspresi dari keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama dulu itu kan udah rinci. Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah itu dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali bahkan di Ihya Ulumuddin itu jelas memperjelas tentang masalah pasar, proses munculnya pasar, jual beli di pasar ya. Sampai apa sistem keuangan, fiskal itu karena dulu kan khilafah Islam itu kan betul-betul lengkap negara. Iya. Dia otomatis kebijakan moneter, fiskal, kebijakan ekonomi, kemudian pemberdayaan umat itu udah lengkap semua. Nah, jadi kita ambil kesimpulan yang Ibnu Khaldun dalam kitab mukaddimahnya, kitab tarikh ya, mukaddimah bahwa sehatnya negara itu ditentukan jumlah mata uang itu sama dengan jumlah produk ya. Sektor realnya. Jadi perputaran ekonomi itu sekarang kan enggak. Itu di sektor di Bursa Efek Jakarta itu hampir lebih dari 90% tuh uang kita. Hanya di sektor real itu nggak sampai 10%. Sampai 10% ya. Jadi uang itu berputar spekulasi ya sifatnya. Untuk uang ya. Jual uang. Nah, ini nggak sehat. Ya. Nah, dalam Islam itu memang ditekankan. Iya. Jadi sektor real harus ya. uang tadi. Oke, itu secara umum saya. Sekarang program sasaran kita yang ingin tahu sekarang ini Kampar ini yang tadi Ketua MUI sebagai pembina ekonomi umat. Nah, kira-kira sasaran yang mau dicapai kemana ini Pak kira di kami? Jika kita paham bahwa ekonomi itu ke sektor real. Iya, Islam itu perginya ke sektor real. Iya. Karena keuangan itu uang itu cermin. Iya. Jadi bukan permasalahan utama sebetulnya masalah keuangan. Tapi alhamdulillah kebijakan pemerintah, undang-undang zakat, undang-undang perbankan Islam, undang-undang wakaf itu udah tuntas alhamdulillah semua. Asnas lembaga-lembaga udah lengkap semua. Tapi ada satu yang mungkin agak ketinggalan memperhatikannya, itu sektor real. Tidak ada umat Islam yang betul-betul bisa diandalkan sebagaimana orang-orang lain di dalam mengolah sektor real. Yang menguasai pasar sekarang siapa? Produk-produk pabrik siapa? Manufaktur bisnis manufaktur yang besar siapa? Iya, sebagai distributor siapa? Apalagi di perbankan syariah. Itu murabaha transaksi jual beli lebih 60% murabaha. Jadi kalau di Kamparnya bagaimana transaksi? Seperti itu juga. Dominan murabaha. Padahal kalau bisnis itu ya kita harus masuk ke transaksi murabaha. Kalau perbankan kan ya maklum lah, itu kan uang orang banyak, jadi harus aman, nggak bisa bawa ke risiko yang tinggi. Yang paling-paling kalau transaksi mudharabah bagi hasil di sektor real gitu, itu mainnya di saham. Nah itu nanti kan perkembangannya di tingkat level tinggi. Enggak, yang tingkat menengah bahkan tentu ada bank kredit rakyat kan, ada usaha-usaha kredit UKM masyarakat ya. Rata-rata murabaha ya. Jadi dia tetap akan mengangkat harga karena margin keuntungan murabaha otomatis mengangkat modal, menaikkan modal, dia fixed cost. Jadi ini tetap nggak baik nggak kuat betul di dalam membangun bisnis sektor real. Makanya karena kita melihat itu, kita ambil posisi di pemberdayaan ekonomi umat yang di Kampar itu masuk ke sektor real. Gitu ya. Jadi tapi bukan kasih uang kemudian jalankan begitu saja, enggak. Kita harus ada bisnis coachingnya, bagaimana bikin peta bisnisnya, SOP-nya harus profesional. Jadi entrepreneur udah profesional. Itu dibina langsung ya, dibina ya. Jadi memang dia harus jelas semua peta bisnisnya dari awal sampai akhir. Makanya kita harus menggambarkan sama dia
bisnis itu hitung-hitungnya miliaran. Oh. 2 tahun kita harus membangun bisnis. Oh. Dan betul-betul dia profesional dalam bisnisnya. Ini yang kita inginkan. Jadi walaupun mulainya dari yang kecil, modal 500.000, 5 juta, tapi ini memang kita akan bibitkan dia punya PT Persero atau terbuka dan lain-lain. Dia harus betul masuk ke ekonomi menengah ke atas, jangan mainnya di bawah. Gitu. Sistem bank kredit rakyat sekarang Di situ kendalanya, karena ada ketentuan OJK, OJK. jaminan, Iya. ini. Jadi orang-orang yang tak punya harta, nggak punya aset. Nah itu yang harus diapakan sekarang dengan sistem trainnya. Kalau kita lihat, kalau lihat itu nggak mungkin dirubah, Bawan. Itu undang-undang udah dari atas, susah itu. Memang kita udah di penjara lah. Bahwa orang yang pintar berbisnis tapi tak punya aset, ya nggak beruntung lah hari ini. Gitu. Nah, makanya kita pakai koperasi. Koperasi. Tapi koperasi bukan simpan pinjam. Koperasi syariah yang dia fokus nantinya menghasilkan produk-produk baru, tapi ada satu orang yang di coachingnya sampai sistem perusahaan yang standar profesional, KPI standar, nantinya performa indikator dari setiap kerja itu memang harus tuntas tertulis semua. Nah itu yang baru sekarang kita kerjakan. Kemarin kita uji coba itu ada filet ikan nila. Ikan nila dipisah dengan tulang, kulit, dipotong-potong, sudah siap untuk dimasak, kasih bumbu, di freezerkan, frozen lah. Ini usaha masyarakat ya? Ya, jadi harus ada yang punya, tapi kita yang bimbing. Bisnis coaching itu biasanya 9 juta biayanya, Bro. Kalau kita pakai UMKM, Kabar ini menjadi contoh Kampar ya dalam pengembangan ekonomi syariah itu ya. Kita Belum mulai ya. Mudah-mudahan untuk akhir tahun ini kita bisa coba. Itu produk pernah diminta presentasi di online, itu Fakultas Ekonomi Islam UI. Berarti satu contohnya dipamerkan untuk ekspor impor. Berarti sumber daya alam kita itu luar biasa. Oh gitu ya. Pernah juga yang kita bikin itu ayam kampung marinasi. Udah dipotong-potong ngasih bumbu. Ini harus targetnya sampai menjadi PT besar, walaupun dia hasilnya tidak dikeluarkan. Jadi sektor ini kalau kita bawa ke bank agak pusing bang ngasih pembiayaannya, karena harus risikonya tinggi. Makanya kita gunting yang pendiri koperasi itu siap nggak risikonya kita rugi nih, karena sistem mudharabah, sistem musyarakah itu ke bisnis yang belum mapan, memang bisnis dari nol, tapi kita siap bimbing ya. Kita minimalkan biaya-biaya semua dalam membentuk menghantarkan ini sektor real umat Islam itu harus memang profesional, harus targetnya besar. Karena riset-riset kita untuk segmentasi pasar produk itu risetnya se-Indonesia. Jadi artinya dari segi pembinaan ekonomi umat di Kampar ini dalam hal produk-produk usaha-usaha petaka ini di arah struktural ini betul-betul diarahkan dalam sistem ekonomi Islam, sistem mudharabah, setelah mudharabah. Kalau memang ruginya alami, dia rugi nggak dapat hasil usaha, kita rugi dari modal kita habis. Jadi siap-siap rugi. Iya, dalam sistem dalam Islam itu kepercayaan. Karena ini kan pemilikan itu artinya bukan dimonopoli oleh pemodal dan juga bukan dimiliki oleh yang berusaha membuka usaha. Istilahnya dia siap menerima resiko bisnis ya. Karena ini orang nggak siap. Dan lagi kalau saya pendapat mudharabah itu tidak ada yang rugi, tidak ada yang diapakan. Memang seharusnya memang. Kalau untung sama-sama. Untung. Jadi dalam maksud objek akad itu rukun mudharabah yang dibagi itu untung. Berarti apa? Penekanan dalam Islam tuh bisnis harus untung. Ya sasaran ekonomi itu kan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanya kita dahulukan, prioritaskan produk yang kita munculkan adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan untuk fakir miskin kan udah ada basnas, udah ada zakat, gitu ya. Istilahnya untuk memberantas dari kemampuan mereka tidak bisa konsumsi, gitu.
Jadi pendapatan dia ditambah dengan zakat-zakat tadi. Kalau maksimal bahwa semua zakat itu adalah pemenuhan kebutuhan pokok, itu kemiskinan bisa selesai tuh Pak. Cuman sekarang itu dikelola oleh bisnis. Ini yaitu produktif. Jadi ginilah Pak Adnan. Kira-kira ini bagaimana mengorganisir ya kekuatan ekonomi umat nih. Tadi bilang sebetulnya dengan ada wakaf, zakat, sekarang kan adanya basnas dan sebagainya, ditambah lagi ada sedekah. Ini saya melihat dalam segi koordinasi kekuatan ini belum terkoordinir dengan baik. Gimana tuh mengorganisirnya ini? Ya, baik Pak Wan. Jadi memang benar bahwa yang berserakan ini harus ada pihak-pihak yang coba untuk menyatukan. Karena kalau kita bersatu kita kuat. Maka mau tidak mau dalam hal ini semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan ekonomi syariah itu harus berkolaborasi, ya, berkoordinasi, berkonsolidasi dan berharmonisasi. Baik itu pemerintah, ya, baik itu masyarakat, ya, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, siapapun itu yang punya kepentingan dengan ekonomi syariah, dia harus bersama-sama duduk. Nah, harus ada orang-orang yang bisa menggerakkan mereka untuk bersatu. Maka para tokoh masyarakat, para tokoh agama, gitu kan, para akademisi, para cerdik pandai, itu mereka sepertinya pihak yang sangat bagus untuk menyatukan masyarakat ini untuk berekonomi syariah. Didukung oleh pemerintah, kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, duduk bersama-sama, umarok dan ulama duduk. Nah, bagaimana kita lebih mensolidkan, ya, meningkatkan semangat kolaborasi ekonomi syariah ini. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah kan sangat luas, gitu ya. Di sana ada perilaku konsumsi, ada perilaku produksi, ada distribusi. Ya, di sana kita berbicara tentang jual beli, ya, bicara tentang investasi, juga bicara tentang sektor-sektor filantropinya. Ya. Nah, jadi memang diperlukan persatuan. Ya. Artinya kekuatan ini, potensi ini harus betul-betul satu visi, satu dalam segi pelaksanaan, dan masing-masing unsur-unsur jangan jangan mementingkan diri sendiri gitu kan, ya. Nah, jadi memang begini juga Pak Awan, yang saya perhatikan di tengah masyarakat bahwa ya kita ini karena perbedaan pandang terhadap satu hal yang sifatnya fikih, khilafiyah, furu'iyah, ini menyebabkan kita ini terpecah-pecah. Dan ternyata ini terbawa dalam sektor ekonomi. Ya. Bukan masalah ibadah kita yang ribut, tapi ekonomi juga. Tapi masuk masalah ekonomi juga kita masih belum bisa bersatu. Maka lagi-lagi kita ini menganjurkan, mendorong kepada masyarakat, ya, untuk marilah bersatu. Kalau kita bicara ekonomi Islam itu sudah jelas bahwa hal pondasinya adalah tauhid dan akidah. Gitu kan? Siapapun pihak yang bergerak di ekonomi Islam, maka tauhid dan akidah sudah clear dulu. Ya. Nah, baru nanti berbicara masalah ibadah dan akhlak. Seperti itu. Jangan sampai nanti hanya perbedaan masalah furu'iyah, khilafiyah, fikhiyah. Ini kita pecah. Gitu kan. Ini kan sering nih di masyarakat nih. Awalnya sama-sama, rupanya ada perbedaan sedikit masalah khilafiyah, furu'iyah, masalah akad, masalah kaifiyat, ya, bermuamalat. Itu bermacam-macam punya penafsiran. Akhirnya berbeda. Nah, perbedaan dalam masalah khilafiyah, fiqhiyah, furu'iyah ini kan sebenarnya hal yang lazim, gitu kan? Nah, kalau kita memahami bagaimana adab-adab perbedaan masalah dan menyikapi perbedaan masalah fiqhiyah, furu'iyah, khilafiyah ini kan selesai, itu nggak ada masalah. Nah, jadi para pendakwah, para dai, para ustadz ini memahamkan pada masyarakat bagaimana etika kita berbeda pendapat. Karena dalam masalah ekonomi ini, Pak Wan, perbedaan pendapat itu sangat banyak.
Iya. Jangankan kita bicara yang jauh bisnis ya, zakat saja itu masalah khilaf di antara ulama sangat banyak masalah zakat. Iya, betul ya. Apalagi yang berhak menerima zakat ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat itu jelas ya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat itu jelas dalilnya orang sepakat ya. Tapi tentang bagaimana berzakat, kadarnya ya kan, kadar yang dizakatkan berapa kemudian nisabnya gitu kan. Nah ini kan banyak perbedaan ulama di sini, objek zakatnya. Nanti belum bicara tentang zakat profesi, zakat penghasilan, ini kan ada khilafiyah ya seperti itu kan. Nah makanya di sini memang ketika kita ingin bersatu dalam konteks ekonomi Islam, maka kita juga harus mau untuk meningkatkan kesadaran, menambah ilmu, dan memperbesar hati itu. Yang penting kita ini sama-sama bergerak, punya visi yang sama, ya. Nah kita saling bergandeng tangan lah, ya, bersama-sama untuk bergerak. Yuk dimajukan zakatnya, majukan wakafnya. Yuk kita berbisnis secara syariah. Buka kedai, buka toko, yuk kita gunakan skema-skema syariah. Nah, seperti Rote Pak Wan ya, itu kan mereka alhamdulillah menggunakan pendekatan skema-skema syariah. Gitu kan. Kemudian misalnya ada UMKM yang lain juga. Nah, koperasi mat-mat kita kan ada mat-mat Islam, mat syariat. Nah, itu juga menggunakan pendekatan syariat. Nah, dengan cara ya kita bersatu, nah kita akan kuat. Ya gitu ya. Baik Ustadz, jadi kita lihat ini ya dalam perkembangan ekonomi sekarang ini, khususnya di Riau ini sudah mulai menggeliat ya dengan perkembangan yang tadi ada usaha-usaha UKM, usaha-usaha daripada industri rumah tangga dan sebagainya. Itu memang cuma tinggal lagi pembinaan dan mengarahkan agar bagaimana masyarakat itu memberikan suatu keyakinan mereka bahwa usaha itu betul-betul menuju usaha yang halal, yang baik, yang memberikan manfaat dan menjauhkan mudarat kan itu. Nah, ini yang perlu diyakinkan. Tadi kata Ustaz Pak dan mengatakan tadi itu jangan menimbulkan suatu perbedaan pandangan dalam hal ya terutama bagi hasil ya. Kemudian begitu juga menyangkut yang berhak menerima zakat. Nah, kalau ini dijadikan perbedaan nanti sehingga tak terkoordinasi dengan baik dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi itu kan, termasuk zakat, infak, sedekah dan termasuk wakaf tadi ya. Contoh sajalah, kita di masjid itu sekarang di daerah kita di Riau, bukan seluruh Indonesia ya, potensi ekonomi seperti di masjid-masjid cukup besar. Cukup besar. Cuma selama ini arahnya hanya itu saja. Coba kita lihat impak-impak yang dikumpulkan itu paling kuat untuk ada yatim, hendak ya. Nah untuk kepentingan ya mohon maaf lah untuk kesejahteraan imam dan sebagainya. Nah ini kalau dikelola dengan baik dalam penggunaannya dengan sistem suatu manajemen yang terkondisi yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan terhadap ekonomi, ini luar biasa. Ya makanya masjid itu Pak Wan, sebaiknya masjid itu dia punya lembaga keuangan syariah, minimal Baitul Mal atau koperasi. Gitu kan? Atau misalnya masjid itu menggerakkan wakafnya, baik wakaf-wakaf yang sifatnya konsumtif maupun dia produktif, gitu kan? Nah, jadi masjid itu dia bisa mandiri, dan sebenarnya basis kekuatan kita di masjid itu, ya kan? Nah, jadi bisa mandiri, bisa kuat masjid-masjid kita itu. Dia ada lembaga keuangan syariahnya. Nah, bagaimana kira-kira ke depannya Pak? Kalau menurut pandangan Bapak, program pemerintah daerah sama di Pak Samsua dalam rangka pengembangan ekonomi syariah ini, bagaimana kita arahkan nanti pengelolaannya lebih efektif, efisien, dan sasarannya tepat? Apa yang harus dilakukan? Ya, yang dia harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah ini dia bisa menurunkan undang-undang yang ada di atasnya atau peraturan menteri yang ada di atasnya itu terkait dengan isu-isu industri halal, ya, atau produk halal syariah itu ya. Seperti itu misalnya sudah ada undang-undang zakat. Nah, mungkin di level pemerintah mungkin untuk menguatkan perlu ada peraturan tentang zakat. Nanti peraturan tentang wakaf, peraturan umum tentang pariwisata halal. Peraturan umum tentang
apa gitu seperti iya, kan dan seterusnya. Nah jadi dari aspek regulasinya itu ya kuat. Iya. Ya, karena kan tugas pemerintah itu kan menjamin agar bagaimana ekonomi syariah itu dia punya alas hukum yang kuat seperti itu. Nah, ya selanjutnya pemerintah juga mendukung ya memberikan kampanye ya mengenai ekonomi syariah ini, instrumen-instrumennya. Dia mengkampanyekan. Alhamdulillah kita misalnya melihat kampanye zakat, kampanye wakaf ya. Kemudian dan perlu juga kampanye tentang bisnis-bisnis berbasis syariah. Nah, yang penting apa saja yang terkait dengan ekonomi syariah, ya, maka diharapkan pemerintah daerah kita, kota kabupaten kita itu untuk mendukungnya. Dan yang menariknya Pak Wan, di provinsi kita ini, insya Allah dalam waktu dekat ini kan akan ada konversi dari BRK menuju BRK syariah. Itu full itu kan, konversi 100%. Nah ini kan juga menarik ini. Dan alhamdulillah ternyata para pemilik saham itu sudah sepakat untuk mengkonversi ini ke syariah. Kan kita bertanya apa alasannya, landasannya. Pasti di sana ada keinginan masyarakat untuk bersyariah, bertransaksi syariah itu kuat. Betul. Ya, agar mereka mendapatkan keberkahan dalam harta mereka. Nah, ini kan menarik ya. Kalau ini nanti misalnya dalam waktu dekat maka kita ini provinsi ketiga ini. Ya kan, dari NTB, Aceh, Riau. Riau. Dan kalau ini nanti ada insya Allah, maka aset daripada BRK Syariah itu terbesar nomor 1. Ya. Dan rasa saya Riau potensinya cukup besar. Cukup besar. Karena kita berhadapan dengan negara-negara Malaysia, Singapura. Betul. Dan ini dan pendekatan budaya Melayu, Melayunya cukup besar. Jadi Riau ini sebagai penggerak saya dalam di Asia Tenggara lah. Ya, makanya nanti apabila nanti BRK Syariah ini sudah berkembang bagus, maka insya Allah akan didukung oleh yang lainnya tuh. Ya. Dan aset bangsa cukup besar sekarang Pak. Sampai 36 triliun kabarnya dalam pengembangannya. Jadi ini juga sebagai modal yang besar. Dan nanti juga kabupaten kota sudah dibuka unit-unit ini kan menjadi Bank Riau dan Kepulauan Riau Syariah sekarang. Dan ini merupakan suatu modal yang besar dari saya. Dan ditambah lagi bagaimana memperkuat lagi masyarakat kita itu ya sudah bertransaksi saja di Bank Riau dan Kepulauan Riau tadi. Jadi tidak lagi mengarah kepada bank-bank yang konvensional. Karena di bank konvensional juga ada unit syariah sekarang. Karena mereka menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Islam ini cukup besar sekarang. Jadi bank konvensional juga berkepentingan juga nampaknya membuka unit-unit syariah sekarang ini. Nah, tinggal niatnya lagi Pak Wan. Niat lagi ya. Kalau kita niatkan kita berekonomi syariah ini niatnya karena Allah Ta'ala, mendapatkan ridha Allah SWT, Allah akan mudahkan insya Allah. Jadi kita berbicara ekonomi syariah bukan hanya bicara laba semata, bisnis semata itu tidak. Tapi kita memang di sana yang paling utama adalah niatnya ini karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Jadi kita memerlukan pertolongan Allah juga untuk menggerakkan ini lebih akseleratif. Sebagai hamba Allah, kita sebagai umat, jangan umat kita ini terfikir dalam segi melaksanakan ibadah kepada Allah ini hanya bersifat mahdah saja. Enggak. Sedangkan Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi dunia ini harus dipikirkan. Kalau bicara dunia juga menyangkut masalah ekonomi kan itu. Dunia. Jadi ini juga harus disadarkan. Jangan nanti ekonomi biasa-biasa saja, kita tetap juga masyarakat biasa-biasa lah itu ya. Nah ini pola pikir masyarakat juga harus kita rubah ke depan. Dan kita minta juga betul tadi itu ustaz-ustaz, dai-dai kita hendaknya dapat mendakwahkan lah pada masyarakat ini dalam bertransaksi dalam ekonomi ini dengan sistem syariah tadi. Materi-materi khutbah Jumat nanti mulailah masuk pada
materi kajian tentang ekonomi Ekonomi syariah. syariah. Sudah waktunya Bagaimana sekarang. jual beli yang benar. Karena bagaimana- sekarang ini kesenjangan ekonomi ini kan terjadi karena tadi itu. Iya, iya. Bahwa yang menguasai ekonomi sekarang ini kan, mohon maaf, bahkan non-Muslim. Iya. Sedangkan umat kita menjadi konsumtif. Iya. Nah, ini kan sangat memprihatinkan kita kan. Jadi orang kaya disebabkan oleh kita sendiri, bukan sebaliknya. Sebetulnya kita yang harus kaya karena kita punya potensi yang besar dalam pembinaan ekonomi kan. Iya. Terakhir mungkin Pak Ustadz mau menyampaikan lagi? Ya. Jadi untuk ini perlu kita mengangkat semangat kembali bahwa Islam itu sempurna, itu menyeluruh, itu yang tadi kita memang diutus oleh Allah ke dunia itu untuk mengolah dunia, bukan mengolah akhirat. Ya. Kalau di akhirat Akhirat itu hasil. tinggal masuk lagi dan Hasil. sudah selesai, nggak perlu urus. Ya. Tapi dunia ini memang harus diurus. Ya. Rasulullah sibuk ngurus dunia, Abu Bakar sibuk ngurus dunia, kan Ya, kayak gitu. ya. Jadi rencananya Mui Kampar ke depan ini akan bikin workshop untuk dai ustadz yang punya basis masa yang besar. Puasa. Itu untuk betul-betul paham tentang transaksi perbankan syariah itu, Ya. sebagaimana direktur utama bank itu. Oh. Jadi dia harus bisa membedakan sejelas-jelasnya. Ini bank syariah, ini bank konvensional, ini bank riba, Iya. ini bank halal. Iyalah, Kayak gitu. iya. Luar biasa Ini nih. kan ustaz-ustaz rata-rata Iya. menganggap sama bagi Iya, karena betul-betul. karena mungkin apalah proses. Iya, betul. TN-nya apa semua. Iya. Nah, padahal nggak mungkin sesuatu yang sama dibikin sulit-sulit. Ya, beda. Iya betul. Jadi harus harus ada beda ya. Harus ada, harus mereka bisa membedakan. Ini ustaz harus pandai membedakan. Membedakan. Iya betul. Kalau enggak, ini masalah di masyarakat enggak selesai. Karena Iya. ustaz yang didengar oleh orang ini. Iya betul. Nah, itu. Jadi ceramah Ustaz sangat dipentingkan dalam pengembangan Workshop tuh memang dia harus kayak perbankan ya, orang perbankan lah. Dia harus paham logika transaksi itu. Ini beda loh untuk bank syariah tuh antara langit dan sumber bor kayak gitu. Nah, nggak mungkin sia-sia bikin DSN loh, Dewan Syariah Nasional. Nggak mungkin undang-undang perbankan bank syariah dibikin. Nggak mungkin itu sesuatu yang sama dengan bank konvensional dibikin ulang undang-undang baru untuk mengelabui masyarakat. Kan terlalu jahat tuh apa kesimpulannya kayak gitu. Iya Pak. Jadi ada juga image masyarakat ini menganggap apa sih bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional katakan. Iya. Ini tantangan juga Pak. Ya tentu banyak bedanya. Ya itu kan. Sebab begini, dalam pelaksanaan kan belum berjalan secara apa ini? Secara utuh itu maksudnya itu. Jadi Ya. ini tantangan yang kata Pak Ya. itu gimana? Ya memang ke depan tantangannya kan masalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di perbankan syariah. Ya. Nah ini memang jadi tanggung jawab ya kita semuanya ya untuk mereka terus meningkatkan skill dan kompetensi mereka sehingga mereka bisa menghasilkan kinerja yang terbaik ya kan yang sesuai dengan syariah. Nah itu kan literasi, edukasi, tata kelola yang baik. Nah di situ kan kata kuncinya Pak Wan ya seperti itu. Nah memang kalau masyarakat ini kan belum 100% syariah. Nah sekarang saya juga bertanya kepada yang mengatakan apakah dia juga sudah 100% berislam kan gitu kan? Artinya kita kan harus logik juga gitu kan bahwa memang apabila terdapat kekurangan itu oke, nanti kita sama-sama untuk perbaiki karena kesempurnaan itu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam implementasinya saat ini bahwa memang sudah ada perbankan syariah. Ya kan? Baik di Indonesia maupun di global ini. Dan mereka sudah bekerja dan semua perbankan syariah sudah ada undang-undangnya, sudah peraturannya, SOP-nya. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan syariah. Nah, ikhtiar-ikhtiar itu sudah diberikan. Nah, apabila nanti ada sesuatu hal yang jadi kelemahan, nah itu menjadi sama-sama kita memperbaikinya seperti itu. Dan lagi ini kebutuhan. Ya, kebutuhan sekarang karena bagaimanapun dunia sekarang ini ya dengan kata Ustaz tadi itu bahwa dengan ada perkembangan dunia pariwisata dan sebagainya orang kan memerlukan produk-produk yang halal kan yang baik kan. Nah, produk yang halal yang baik itu berada di sistem Islam. Dan yang menariknya Pak Wan bahwa pengguna
produk halal ini bukan sekedar muslim, Iya. yang non muslim itu Muslim pun, banyak. iya. Misalnya kita bicara pariwisata halal. Iya. Pariwisata halal itu yang menikmati bukan sekedar muslim, tapi yang non muslim juga mereka merasakan senang juga dengan Iya. produk pariwisata halal. Iya. Hotel syariah, senang mereka. Iya. Wah, rapi, bersih. Rapi, bersih. Nah, kan Dan sebenarnya nyaman. Iya. gitu kan? Iya. Rapi, bersih, nyaman, semua manusia itu sangat pasti membutuhkan. Iya. Dia nggak pandang agama gitu kan. Iya, Oh, ternyata agama. mereka itu di Islam. Iya. Jadi sebenarnya yang menikmati produk ekonomi syariah itu bukan sekedar kita muslim, tapi non muslim juga Non-muslim ada. sangat Bahkan membutuhkan. nasabah-nasabah yang non muslim juga ada. Iya. Itu ada. Iya. Jadi artinya ekonomi syariah ini bukan Rahmatan lil hanya alamin. Rahmatan lil Lil alamin. alamin, jadi. Karena Islam itu membawakan rahmat Iya. dan dimiliki oleh umat manusia. Betul. Ya, ini yang perlu. Oke, Pak Ustadz berdua ini luar biasa menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Paham, encik-encik, tuan-tuan sekalian, bahwa begitu pentingnya ekonomi syariah ini ke depan kita kembangkan di Provinsi Riau ini. Dan insyaAllah Riau akan menjadi daerah ekonomi syariah yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur kita, Pak Samsuar. Dan kenyataan sekarang Bank Riau Kepri ini sudah menjadi sentra kekuatan dari pengembangan ekonomi syariah Riau ke depan. Selamat kita menikmati berbuka puasa Ramadan dan selamat kita menuju ke bank syariah dan ekonomi syariah ke depan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wan.